Halo Sobat Kumham Sulsel, jumpa dengan saya Feni di Pak Bicara, program bincang berbagai informasi, capaian, dan rencana kerja. Di hari ini kita sudah kedatangan satu narasumber, kita sapa langsung Pak Nur Ikhwan, tapi mungkin lebih akrab kalau kita panggil sesuai dengan yang tercantum, Pak Iweng. Pak Iweng. Halo Pak Iweng, gimana kabarnya Pak? Sehat? Alhamdulillah sehat Mbak Feni. Alhamdulillah. Gimana Pak di masa transisi dari masa pandemi ke endemi ini, gimana Pak? Ya seperti kita ketahui ya, sekarang ini alhamdulillah pandemi sudah mulai berkurang ya, sehingga kondisi sekarang ini di seluruh Indonesia sudah memasuki masa endemi. Semoga ke depan saya berharap, khususnya saya pribadi, akan hilang selamanya pandemi COVID yang melanda di seluruh dunia. Amin, amin. Nah, Sobat Kumham Sulsel, Pak Iweng ini adalah Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan. Tuh. Jadi kalau mau dilihat dari jabatan beliau ini banyak ya Pak yang diurusin Pak. Jadi saya nih Pak kalau ke daerah Pak, kalau Bapak memerintahkan saya dan teman-teman untuk ke daerah untuk koordinasi ataupun penyebaran informasi mengenai layanan hukum, 1-2 selentingan banyak yang bilang hukum dan HAM itu ternyata salah satu kementerian yang paling banyak diurusin Pak. Mereka pikir cuman pemasyarakatan, rutan, lapas, dan imigrasi, paspor. Ternyata ada notaris, Bapak ngurusin merek juga, Bapak ngurusin ranperda juga, bantuan hukum untuk rakyat tidak mampu. Pokoknya banyak sekali. Bapak pusing nggak Pak sih? Agak repot nggak sih Pak kalau Bapak mengurusin semua hal itu Pak? Ya alhamdulillah kita menjalaninya itu dengan ikhlas dan seksama. Dimanapun saya bertugas, saya selalu merangkul teman-teman yang ada di divisi Ankum khususnya. Kita anggap kita bersaudara, dan saya mengingatkan selalu kita adalah teamwork yang baik, Iya, gitu kan. betul. Sehingga semua pekerjaan yang kita laksanakan itu akan ringan dilaksanakan. Tidak mungkin saya sendiri akan melaksanakan pekerjaan apapun itu, tidak mungkin saya bisa selesaikan sendiri tanpa dibantu oleh teman-teman. Jadi memang di divisi Ankum ini ada 6 DIPA ya, 6 unit utama. Ada AHU, kekayaan intelektual, PP, Balit Bangham, HAM, dan terakhir BPHN. Di mana memang luar biasa sekali itu semua pekerjaannya sangat satu dan di antara lainnya itu sangat berbeda kan. Kompleks Pak ya. Orang masyarakat lain tuh taunya itu Kementerian Hukum dan HAM seperti tadi Mbak Feni sampaikan, taunya hanya lapas dan imigrasi, Ya, betul gitu Pak, kan. betul ya. Tapi setelah mereka mendalami, oh ternyata banyak ya. Kenapa di Kumham itu bisa dikatakan palu gada, apa lu mau gua ada, gitu kan. Karena apa Ini ya? istilah baru Pak. Istilah baru. Jadi ada mau urusan notaris, urusan daftar merek, paten, kekayaan intelektual seluruhnya. Terus ada juga fidusia dan lain-lain, ranperda di seluruh provinsi, kabupaten, kota. Juga ada lagi Yankomas dan lain-lain lah. Belum lagi BPHN, OBH. Dan perlu masyarakat ketahui, di Kementerian Hukum dan ini ada memberikan bantuan khusus masyarakat yang tidak mampu apabila ada masalah atau yang tersangkut dengan masalah hukum. Ya, kami menyiapkan bantuan hukum, pendampingan dari yang sudah kerjasama dengan
OBH yang terintegrasi terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM. Ya baik, Sobat Kumham Sulsel, kali ini kita akan membahas nih Pak, kita akan ngobrol-ngobrol dengan Pak Iweng. Salah satu saja dari sekian banyak urusannya Pak Iweng nih, salah satu saja. Kalau saya nih Pak, saya buka-buka sosmed sekarang ini banyak kan Pak yang viral gitu kan Pak. Banyak istilahnya netizen yang suka berkomentar apapun, hal apapun, peristiwa apapun, banyak berkomentar, apakah itu komentarnya positif maupun negatif. Yang parahnya sudah nggak ngerti, komennya negatif pula. Nah itu, kita berbicara tentang kekayaan intelektual Pak. Nah, mungkin kalau Bapak nih sebagai dedengkotnya ini sudah hatam betul. Cuman kan kita perlu menyebarluaskan informasi ke teman-teman mungkin yang belum terlalu paham apa sih sebenarnya kekayaan intelektual. Karena kalau didengar kan kekayaan intelektual, sudah kaya intelek pula apa gitu kan Pak. Kira-kira Bapak bisa menjelaskan secara singkat kekayaan intelektual itu apa Pak? Ya, jadi begini, di Kementerian Hukum dan HAM ini ada namanya Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, ya, di mana di situ mengurusi diantaranya ya ada pendaftaran paten, merek, indikasi geografis dan lain-lain lah. Di kekayaan intelektual ini ya juga bukan mendaftarkan dari masyarakat ke paten ke DJKI aja. Dari kami juga ada namanya KIK, kekayaan intelektual komunal. Nah itu kami mencari informasi bisa tradisi, bisa kebudayaan lokal atau apapun yang ada di daerah atau provinsi seluruh Indonesia. Nah itu akan kita daftarkan, kita list. Nah, kita proses di DJKI. Sementara ada lagi namanya indikasi geografis. Indikasi geografis itu contohnya adalah salah satu produk. Contohnya kopi lah. Ya. Kopi di mana kopi ini tidak bisa tumbuh di suatu tempat. Tumbuhnya hanya di tempat tersebut. Taruhlah seumpamanya ada di Bulukumba. Ya. Tapi kalau ditanam di tempat lain itu tidak bisa, mati. Nah itu bisa kita daftarkan ke indikasi geografis. Gitu. Jadi berarti ada beberapa faktor yang mempengaruhi Pak sampai tanaman itu tidak bisa tumbuh di tempat lain. Berarti dia ada pengaruh mungkin faktor alam Pak ya? Oh ya, betul. Gitu. Contoh ya, ada waktu saya di satu tempat lah, ada satu tanaman cabai ya. Yeah. Tanaman cabai itu hanya numbuh di satu kabupaten ini saja. Saya coba ambil bibitnya atau bijinya, saya tanam di Jakarta, saya tanam lagi di tempat lain, tumbuh, tapi rasanya beda. Oh, gitu. Iya. Karena faktor geografis tanah, kontur tanah tersebut yang membuat cabai itu rasanya pedas sekali gitu loh. Cabainya itu kecil sekali, cabai kecil tapi pedasnya luar biasa. Tapi kalau yang penggemar pedas, penggemar cabai itu suka. Kalau saya nggak suka, nggak pedas. Gitu. Jadi itu masalah indikasi geografis ya. Betul. Ya. Nah, ada satu yang menarik Pak, ini selain yang Bapak sebutkan tadi, yang sekarang lagi viral-viralnya ini, masalah hak cipta. Gitu, hak cipta Pak. Okay. Hak cipta itu yang membedakan hak cipta dengan yang rezim KI yang lain itu kira-kira apa Pak? Jadi gini, di rezim kekayaan intelektual yang tadi saya sudah sebutkan ada merek, paten, desain, industri dan lain-lain, memang memiliki sistem perlindungan hukum konduktif ya. Artinya perlindungan baru ada ketika dilakukan pendaftaran terlebih dahulu.
dan hasilnya begitu dianggap lolos, diterima, sedangkan hak cipta memiliki sistem perlindungan hukum yang bersifat deklaratif. Ya, deklaratif artinya perlindungan hak cipta secara otomatis ya muncul setelah suatu karya selesai dibuat dan dipublikasikan kepada masyarakat. Publikasi tersebut dapat dilakukan secara langsung, contohnya seperti melalui seminar gitu atau launching dan lain-lain, maupun tidak langsung melalui bisa media internet atau sosmed gitu. Oh gitu. Oh jadi kalau saya punya lagu umpamanya Pak ya. Jadi kalau saya memperdengarkan lagu itu di halayak ramai di depan umum, berarti otomatis kata Bapak tadi sudah terlindungi Pak ya. Betul, betul. Berarti saya tidak perlu mendaftarkan dong Pak ke Kumham kalau memang sudah otomatis begitu. Nah ini menyambung dari penjelasan saya tadi, memang hak cipta ya untuk mendukung sistem perlindungan hukum hak cipta tersebut di DJKI mengeluarkan inovasi ya terbarunya yaitu persetujuan otomatis pencatatan hak cipta atau kita singkat dengan POPHC, ya kan? Nah, POPHC ini adalah inovasi terbaru dari DJKI ya, berupa sistem pada pencatatan hak cipta yang mampu menerbitkan surat pencatatan cipta secara otomatis by system ya, berdasarkan data pencatatan yang diinput dan dokumen yang di upload oleh si pemohon. Jadi sebelumnya dia harus menginput juga, mengupload dokumen-dokumen yang ada. Jadi artinya tetap harus mendaftar. Gitu. Nah, hal tersebut berbeda dengan sistem sebelumnya, yang mana surat catatan hak cipta baru dapat terbit setelah dilakukan verifikasi administrasi ya oleh pemeriksa. Nah, dengan adanya sistem POPHC ini sangat mempersingkat, mempermudah para pencipta ya, karena cukup diupload by system itu, artinya sudah terdaftar sebagai pencipta tersebut. Berarti yang mengupload itu saya sendiri gitu Pak? Oh iya, harus yang penciptanya tersebut. Jadi tidak perlu datang ke loket gitu Pak ya? Nggak perlu. Oh berarti Sobat Kumham Sulsel, kalau buat ibu-ibu nih yang lagi mager terus tiba-tiba di rumah itu mungkin lagi masak terus ada tiba-tiba menciptakan lagu mungkin Pak ya? Dia langsung bisa gitu Pak ya? Bisa langsung dia dari rumah gitu lewat HP boleh Pak? Selama HP-nya mendukung bisa, tapi saya rasa sebaiknya melalui perangkat komputer aja ya. Oh, gitu. Karena ini sebelum adanya POPHC ini ya pencatatan hak cipta ya dapat memakan waktu 1 hari kerja untuk karya tulis ya, dan 1 hari sampai 5 hari kerja untuk pencatatan hak cipta, sehingga waktu di bawah, cuman sekarang ini proses cuma di bawah 10 menit, sorry di bawah 10 menit, yang tadinya sampai berhari-hari sekarang di bawah 10 menit sudah bisa dilakukan pembayaran PNBP. Jadi begitu proses sudah ada pendaftaran, nanti ikutin aja alurnya, nanti langsung bayar PNBP. Nah, setelah sistem POP ini sendiri diluncurkan bersamaan dengan pencanangan 2022 ini adalah tahun hak cipta, ya kan, hak cipta.
sistem POPHC ini juga diterapkan sebagai salah satu langkah untuk upaya mendukung percepatan perekonomian Indonesia ya, yang sampai saat ini berdampak COVID. Seperti kita ketahui seluruh usaha yang ada di Indonesia maupun di dunia lah, semua berdampak COVID, sehingga tidak banyak yang perusahaan-perusahaan atau baik perusahaan besar, perorangan atau banyak yang turun lah, terdampak semua terdampak Pak ya. semua, bahkan pengurangan PHK di mana-mana. Iya betul. Oh gitu. Jadi Sobat Kumham Sulsel, ada tadi yang disebut oleh Pak Iweng POPHC Pak ya, POPHC. POPHC bukan popcorn ya, POPHC itu. Padahal untuk waktu proses 1-5 hari menurut saya sudah cukup cepat itu Pak. Ya. Tapi dengan adanya inovasi ini tambah cepat lagi. Di bawah 10 menit Pak ya, luar biasa. Menit. Jadi bagi Sobat Kumham Sulsel di rumah yang mager, yang punya karya cipta, tidak perlu pusing-pusing datang ke kantor, bisa langsung dari rumah, bisa langsung mendaftarkan Pak ya, mencatatkan hak cipta. Ya. Nah, yang lanjut Pak, berbicara tentang hak cipta, ini kan pasti erat kaitannya dengan lagu Pak, lagu. Nah, yang saya sebutkan di awal tadi, yang masalah viral Pak, sekarang kan kalau kita lihat mengcover lagu Pak. Nah, jadi ada katakanlah satu orang penyanyi yang belum terlalu terkenal Pak sebenarnya. Dia mengcover atau menyanyikan kembali satu karya atau satu lagu yang sudah sangat terkenal. Nah, dia merekam terus mengupload di channel YouTube-nya sendiri Pak. Gitu. Nah, mirisnya Pak, saya tidak tahu ini miris atau bagaimana. Viewersnya si yang mengcover ini ternyata lebih banyak Pak, lebih tinggi daripada penyanyi aslinya. Itu bagaimana Pak? Itu dianggap melanggar hak cipta atau tidak? Gitu. Jadi gini, suatu karya yang termasuk dalam lingkup atau objek hak cipta ya, diantaranya adalah yakni karya tulis, karya seni, terus ada program komputer sangat rentan terhadap adanya pelanggaran hak cipta. Khususnya di era digital ini memang sekarang ini maka dari itu hak cipta penting untuk dicatat karena dapat memudahkan pembuktian dan dari atas sengketa hak cipta yang bisa-bisa saja terjadi di kemudian hari. Pencatatan hak cipta tersebut ya menjadi mekanisme pertahanan yang berguna ya bagi penciptanya dan atau pemegang sah hak cipta tersebut ya. Ketika ada pelanggaran atas hasil karyanya, seperti pembajakan, mutilasi karya, terus penyerobotan karya, sehingga pengguna karya tersebut tanpa izin pihak lain. Ya. Nah, dengan melakukan pencatatan hak cipta, maka pihak lain dapat mengetahui bahwa karyanya tersebut telah dilindungi oleh hukum. Ya. Selain untuk kepentingan administrasi, ya, pencatatan hak cipta juga berguna atau bertujuan untuk mengetahui pencipta dan atau pemilik karya seni tersebut. Pencatatan hak cipta juga dapat memberikan rasa aman ya kepada pemilik cipta atau atas resiko pelanggaran karya yang mungkin terjadi ke depan. Nah, seperti yang tadi Mbak Feni sampaikan, apakah itu melanggar? Kalau menurut saya itu melanggar. Melanggar Pak ya. Walaupun memang sekarang ini kan di medsos sendiri kan banyak
inovasi dari masyarakat ya. Iya. Inovasi dari masyarakat, kadang-kadang lagu lama itu dibuat inovasi Iya, sedemikian betul. rupa sehingga, wih kok menarik gitu kan. Saya pun begitu dengar, ih ini kan lagu lama Iya, gitu kan, saya betul. tertarik juga Istilah gitu kan. dulunya tuh recycle, Pak, di-recycle. Betul, Kalau di sekarang kan cover recycle. gitu kan, Nah dinyanyikan itu karena kembali. inovasinya orang tersebut. Harusnya untuk melindungi inovasi tersebut yang bersangkutan harusnya ngomong dulu sama pemilik lagu itu. Gitu. Ini kita Iya. eh, perbarui gitu kan. Mhm. Nah, kalau diizinin Iya. sama yang bersangkutan penciptanya harusnya silakan Oh, kan berarti gitu. dianggap melanggar hak cipta apabila dia tidak istilahnya Tidak ada izin. tidak izin gitu, Pak, Nah, ya, ke yang berhak gitu. ya betul. Oh, gitu. Nah, jadi bagi pencipta lagu, penyanyi aslinya, hal ini sebenarnya merupakan hal yang baik ya. Dan dianggap menguntungkan dari segi promosi ya. Karena lagu-lagu yang sudah lama dia ada Iya, diinovasi jadi betul. dipromosikan Iya. lagi gitu kan. Nah, sepanjang tidak ada hak-hak yang dilanggar oleh si yang mengcover ya, misalnya hak moral dan hak ekonomi, tentu saja bagaimana hak moral tersebut ya, hak moral itu misalnya mereka minta izin atau tidak gitu toh. Nah, minta izin atau tidak, terus istilahnya kulon nuwun dulu lah sama penciptanya kan. Iya, betul, Pak. Tadi seperti saya sampaikan, kalau memang dia udah minta izin ya, dan disetujui, monggo-monggo aja. Iya. Nah, terus kepada pihak-pihak yang berhak apa tidak gitu kan, dia berhak apa tidak untuk menyanyikan lagu tersebut gitu kan. Nah, terus bagaimana dengan hak ekonomi ya kan. Nah, terus juga mereka membayar royalti apa tidak kepada yang penciptanya gitu Iya. kan. Karena kan memang sekarang ini setiap lagu yang dinyanyikan oleh orang tersebut kan memang harus orang lain harus membayarkan royalti. Harus membayar royalti, Pak. Gitu. Oh, gitu. Oh, jadi artinya ada dua hak yang dijaga, Pak, ya. Betul. Tadi kata Bapak, hak ekonomi dan hak moral. Kalau hak moral itu ya istilahnya izin lah, kulon nuwun lah ya. untuk menyanyikan kembali karya saya gitu. Terus yang kedua itu hak ekonomi. Ya memang biasanya, Pak, sekarang itu kan kalau YouTube, kalau viewersnya banyak, like-nya banyak, yang subscribe banyak, Betul. dia banyak dapat pendapatan dari situ banyak, Betul. Pak. YouTuber Iya, ya. betul, Pak. Jadi sekarang ini YouTuber itu agak-agak menjanjikan. Nah, gitu kan yang mengcover lagu itu dia dapat keuntungan dari situ. Berarti dia harus membayar royalti ke penyanyi aslinya dan Betul, pencipta ya, Pak, pencipta. ya. Oh, begitu. Nah, berbicara tentang royalti ini kan, Pak, masih banyak sobat Kumham Sulsel nih yang belum terlalu paham siapa sih sebenarnya yang membayar royalti, kapan gitu, kapan seseorang harus dinyatakan dia harus membayar royalti atas suatu karya gitu. Karena saya pernah dengar, Pak, katanya ada usaha perhotelan, Pak, atau usaha kafe lah contohnya. Dia yang dijual di situ kan minuman, makanan, Pak. Oke. Tapi dia diharuskan juga membayar royalti karena memperdengarkan lagu-lagu, Pak, gitu. Nah, itu jadi siapa saja kira-kira yang harus membayar royalti dan bagaimana caranya gitu, Pak, royalti ini? Baik, jadi begini Mbak Feni, ini adalah poin penting ya dalam membahas masalah cover lagu ya, atau menggunakan karya orang lain ya. Karena royalti itu adalah imbalan ataupun bayaran atas pemanfaatan hak ekonomi ya, atas pemanfaatan ekonomi suatu ciptaan atau produk yang diterima oleh pencipta. Jadi kalau Mbak Feni menciptakan satu lagu,
tentunya Bapak ini akan mendapat royalti dari apa yang orang gunakan gitu toh. Nah, terus royalti itu kapan berkewajiban dibayarnya royalti tersebut ya? Siapapun yang menggunakan karya orang lain ya, itu harus melaksanakan pembayaran royalti dengan apalagi atau mendatangkan keuntungan bagi yang membawakan lagu tersebut. Nah, itu harus membayarkan royaltinya kepada penciptanya atau penemu lagu ciptaan tersebut. Nah, sebuah lagu terkenal milik atau rekaman ya, contohnya lah lagu Iwan Fals gitu lah ya. Nah, itu jika subscribe banyak dan jika dia mendapatkan keuntungan ekonomi dari influencer YouTube, maka dia harus membayar royalti kepada pencipta Iwan Fals tersebut gitu toh. Nah, jadi dengan apa yang didapat itu dia harus berbagi dengan penciptanya tersebut, ataupun pihak-pihak terkait, bisa dari label atau produser atau publisher dan sebagainya. Oh, semua dapat royalti juga itu Pak Itu ya? semua udah pakai royalti. Terus juga selanjutnya sebagaimana cara membayar royalti pemerintah ya melalui lembaga manajemen kolektif nasional atau LKNM. sorry kembali LMKN. Diberikan kuasa dalam hal memungut atau mengumpulkan menerima royalti dan yang dibayarkan oleh orang pengguna untuk kemudian nantinya dibagikan kepada pihak yang dianggap berhak memperoleh royalti tersebut. Jadi lembaga LMKN tersebut sekarang juga membantu para pencipta lagu ya. Dia akan melihat berapa banyak nih royalti yang terkumpul daripada pengguna orang yang memakai ciptaan orang lain. Nah, setelah itu nanti akan disampaikan kepada yang penciptanya. Jadi ada manfaatnya juga, alhamdulillah dengan adanya LMKN tersebut, para pencipta dapat terbantu lah. Gitu. Oh, berarti yang pengguna karya orang ini, taruhlah seorang yang mengcover ini, dia tidak langsung membayarkan ke penciptanya Pak ya, jadi lewat LMKN Pak ya. Oh begitu. Jadi mungkin banyak yang bertanya, Sobat Kumham Sulsel, bagaimana caranya membayar royalti? Apakah kita langsung menemui si pencipta lagu gitu ke Jakarta kan makan ongkos? Oh ternyata lewat LMKN Pak ya. Oh iya, baik. Ya, Sobat Kumham Sulsel, menarik sekali Pak kalau kita membahas ngobrol-ngobrol masalah kekayaan intelektual, khususnya hak cipta. Baru satu rezim ini Pak, sepertinya waktunya tidak akan cukup untuk membahas masalah hak cipta ini. Jadi banyak sekali informasi ternyata yang baru saya ketahui dan Sobat Kumham Sulsel juga ketahui tentang royalti, tentang ternyata kita tidak bisa sembarangan menggunakan karya orang tanpa izin, dan kalau itu menguntungkan secara ekonomi bagi kita, ternyata kita harus ada harga yang harus dibayar, itu yang namanya royalti. Jadi nilai ekonomi. Iya, jadi Sobat Kumham Sulsel ini menjadi satu informasi yang sangat berharga kedepannya apabila mungkin dari teman-teman punya usaha Pak ya, usaha kafe atau usaha rumah bernyanyi ataupun perhotelan, itu tidak sembarangan memutar lagu-lagu terkenal tanpa membayar royalti Pak ya. Ya, baik Sobat Kumham Sulsel, kita tiba di penghujung acara kita nih Pak. Kita minta closing statement dari Pak Iweng.
Baik, Mbak Faini, terima kasih. Saya kepada masyarakat Indonesia, khususnya Sulawesi Selatan ya, Makassar, Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Selatan, saya mengingatkan kepada seluruh masyarakat agar apabila ada suatu mau didaftarkan, baik itu merek, produk paten, produk kekayaan intelektual lainnya, segera daftarkan saja. Karena jangan sampai terlambat apabila seseorang sudah mempunyai ciptaan tersebut tidak didaftarkan, tapi dicuri sama orang lain duluan, kan? Ada orang yang mencuri mendaftarkan duluan, nah sehingga kalah dia. Jadi yang diakui adalah siapa yang duluan mendaftar, gitu loh. Dan sekarang ini pendaftarannya sangat mudah karena semua sekarang serba online. Serba online, Pak. Serba online sekarang. Mudah, cepat, dan murah. Ya. Murah. Gitu. Mungkin itu aja. Oh, baik. Baik, terima kasih Pak Iweng. Iya, baik. Terima kasih Pak. Ini bincang-bincangnya sangat menarik. Sebenarnya masih banyak yang ingin ditanyakan terkait dengan hak cipta ini, cuman nanti kita ketemu lagi mungkin di kesempatan selanjutnya kita akan podcast lagi dengan Bapak Iweng. Tentu saja akan membahas selain dari hak cipta, mungkin masalah notaris Pak nanti, mungkin masalah bantuan hukum yang Bapak bilang tadi, dan masih banyak lagi lah pokoknya yang menjadi urusan Pak Iweng. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Iweng, terima kasih Sobat Kumham Sulsel. Informasi yang telah kita bagi semoga bermanfaat dan kita akan bertemu lagi di Pak Bicara selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.